Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah di Kabupaten Temanggung. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Titi dari Literatur Indonesia. Sebelumnya mohon maaf juga mungkin mengganggu waktu Bapak Ibu Guru. Baik, sebelum kami jelaskan terkait knowledge ini, mungkin kami perkenalkan terlebih dahulu Indonesia. Mungkin Bapak Ibu guru di sini masih asing dengan literatur Indonesia karena sebelumnya memang kami belum bergerak di Kabupaten Temanggung. Kami ini baru bergerak di Kabupaten Blora, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan kota-kota lainnya. Gitu, Bapak Ibu. Baik, mungkin kami jelaskan terlebih dahulu. Jadi, literatur Indonesia merupakan sebuah platform yang berfokus meningkatkan dan mengakselerasi kompetensi guru, pelajar, dan masyarakat umum dalam bidang pendidikan, literasi, dan budaya secara nyata melalui berbagai kegiatan terpadu di seluruh Indonesia. Jadi, literatur Indonesia ini hadir sebagai sebuah solusi untuk membantu dan mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 di mana seluruh masyarakat dapat merasakan kemajuan dunia pendidikan yang sudah terintegrasi dengan perkembangan budaya serta literasi. Dan literatur Indonesia juga berkomitmen untuk menciptakan iklim positif bagi dunia pendidikan kita yang diwujudkan dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti event pendidikan, lomba, workshop, bazar buku, penerbitan dan percetakan, serta tur ke sekolah-sekolah secara terpadu. Mungkin seperti bedah buku Bapak Ibu. Nah, karena kami percaya pendidikan di negeri ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kitalah yang akan menjadi harapan itu. Berikut merupakan beberapa capaian kami, Bapak Ibu. Yang pertama mungkin ada pemecahan rekor muri sebagai pemenang karsa dan penyelenggara buku antologi puisi karya siswa terbanyak dengan jumlah 18.640 karya pelajar se-Kabupaten Blora pada program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora di tahun 2023. Yang kedua, kami dipercaya untuk menyelenggarakan Gebyar Hardiknas tahun 2023 yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Nah, kegiatan ini diikuti oleh 50 negeri, 6 beberapa instansi pendidikan. Kemudian yang ketiga, kami mengajak ratusan guru seluruh Indonesia untuk aktif berkarya dan menghasilkan buku terbaik mereka melalui program Wujudkan Goresan Pengajar 2023. Mungkin yang keempat, seperti nama programnya, untuk Knowledge kita sudah bergerak di 3 kota dan kabupaten, yaitu di Kabupaten Blora, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Dan yang keempat nanti kita akan bergerak di Kabupaten Temanggung. Oke, mungkin untuk knowledge-nya sendiri merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh literatur Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kompetensi para pelajar dalam bidang akademik. Jadi knowledge ini terinspirasi dari sebuah game, mungkin apabila Bapak Ibu tidak asing dengan game Mobile Legends. Nah, kami eh, membuat knowledge ini sistemnya seperti game tersebut. Jadi nanti knowledge-nya, olimpiadenya akan dikemas lebih menyenangkan seperti sedang bermain game online. Karena melalui knowledge nanti para pelajar juga dapat membandingkan kemampuan mereka dengan pelajar-pelajar lain dari jenjang yang sama antar kecamatan dan kabupaten kota dengan adanya sistem peringkat atau rank per kecamatan dan per kabupaten kota. Nah, untuk Olimpiade Knowledge ini bersifat gratis dan bertujuan untuk memberikan wadah bagi seluruh pelajar di Kabupaten Temanggung agar bisa mengukur kemampuan dan meningkatkan jiwa kompetitif mereka. Baik, mungkin ini lini masa kegiatannya, Bapak Ibu. Yang pertama ada sosialisasi dan pendaftaran program, dimulai dari tanggal 2 sampai 16 November 2024. Lalu untuk temu teknis akan dilaksanakan pada 16 November 2024. Yang ketiga ada pelaksanaan tes knowledge di 18, 19, dan 20 November 2024. Jadi ada 3 hari pelaksanaan dan nantinya di masing-masing hari ini berbeda cabang mapelnya. Selanjutnya, untuk pengumuman hasil dan peringkat akan diinformasikan di 28, 29, dan 30 November 2024. Berikut merupakan sistem peringkatnya. Nanti setelah siswa-siswi mengerjakan, nanti akan diberikan sistem peringkat.
Untuk leaderboardnya, nanti setiap peserta yang telah melaksanakan tes akan diperingkat tiap bidang pelajaran per jenjang. Nah, peringkat ini kemudian dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama ada 50 peringkat teratas kabupaten, yang kedua ada 99 peringkat teratas kecamatan. Untuk penentuan peringkatnya, peserta akan mendapatkan peringkat sesuai dengan nilai yang telah didapatkannya dengan komposisi 25% peringkat Gold Master, 45% peringkat Silver Elite, dan 30% peringkat Bronze Warrior. Nah, peringkat ini akan diaplikasikan pada fasilitas dan souvenir peserta. Selanjutnya, untuk beberapa fasilitas juara, jadi nanti akan diambil satu juara umum tiap cabang mapel per jenjang. Nanti untuk juara umum MIPA, Sosial, dan PAI akan mendapatkan masing-masing tabungan pendidikan, piala kejuaraan, dan piagam kejuaraan. Jadi total nanti tiap jenjang ada 3 juara pada masing-masing cabang MIPA, Sosial, dan PAI. Berikut untuk mata pelajaran yang dilombakan, jadi eh, setiap jenjang ada 3 cabang mapel. Jadi Bapak Ibu ada MIPA, Sosial, dan PAI, di mana MIPA ini gabungan antara Matematika dan IPA. Untuk Sosial ini gabungan antara Bahasa Indonesia dan IPS. Jadi untuk seluruh jenjang, opsi cabang mapelnya ini sama, hanya nanti pelaksanaannya yang berbeda. Ini mungkin untuk ketentuan pesertanya. Jadi, yang pertama, peserta merupakan siswa jenjang SDMI, SMPMTS, dan SMA-MA atau SMK sederajat di Kabupaten Temanggung. Yang kedua, peserta diwajibkan mendaftarkan diri secara mandiri melalui Bapak Ibu melalui link yang disediakan atau kolektif per sekolah pada tautan Google Formulir yang disediakan. Yang ketiga, setiap peserta diperkenankan untuk mengikuti lebih dari satu cabang lomba. Jadi untuk cabang mapel yang tersedia kan ada 3. Nanti masing-masing siswa boleh memilih satu atau maksimal 3 seperti itu. Yang keempat, Knowledge dilaksanakan secara online menggunakan Google Formulir dan Zoom Meeting. Jadi nanti saat pelaksanaan tidak hanya membuka Google Formulir juga, namun seluruh peserta diharapkan bergabung ke Zoom Meeting untuk dipantau seperti itu Bapak Ibu Guru. Yang kelima, teknis pengerjaan akan dijelaskan pada saat temu teknis. Yang keenam, untuk mendapatkan informasi terbaru, peserta diwajibkan untuk mengikuti akun Instagram @literatur_official dan bergabung pada grup WhatsApp Knowledge Kabupaten Temanggung. Nah, untuk grup WhatsApp-nya ini dapat didapatkan Bapak Ibu guru dan peserta setelah mengisi link pendaftaran. Hal yang wajib diperhatikan, yang pertama, sebelum mengikuti tes knowledge, peserta diharapkan dapat mempersiapkan peralatan dan jaringan sebaik-baiknya. Yang kedua, peserta dapat menggunakan laptop, smartphone, maupun tablet saat pengerjaan ujian. Akan tetapi, disarankan menggunakan laptop atau komputer berkamera. Yang ketiga, kesalahan jaringan atau peralatan peserta yang mengganggu pengerjaan soal bukan merupakan tanggung jawab dari panitia. Ini merupakan 3 langkah mudah partisipasi Bapak Ibu guru dan siswa-siswi di Knowledge Kabupaten Temanggung. Yang pertama, peserta mendaftarkan diri secara mandiri ataupun kolektif per sekolah pada tautan Google Formulir berikut. Yang kedua, peserta mengikuti Instagram Literatur Official dan bergabung pada grup WhatsApp Knowledge Kabupaten Temanggung. Kemudian yang ketiga, informasi mengenai teknis pelaksanaan akan diinformasikan pada grup WhatsApp Knowledge Kabupaten Temanggung. Berikut merupakan galeri kami, Bapak Ibu. Jadi kami kan sudah eh, bergerak di 3 kabupaten untuk knowledge-nya ini. Ada di Kabupaten Blora, seperti yang tertera di layar ini. Kita dengan 5.439 peserta untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk yang kedua, di Kabupaten Sukoharjo, kami eh, terlaksana knowledge dengan 4.114 peserta. Kemudian yang baru terlaksana kemarin ada di Kota Surakarta sebanyak 2.707 peserta dan nanti kita akan bergerak di Kabupaten Temanggung. Harapannya untuk pesertanya dari Bapak Ibu guru dari SD, SMP hingga SMA nanti
pesertanya bisa jauh lebih banyak lagi dibanding 3 kabupaten atau kota yang sudah terlaksana, begitu Bapak Ibu. Baik, mungkin begitu Bapak Ibu Guru untuk penjelasan mengenai literatur Indonesia dan programnya yaitu Knowledge yang akan terlaksana di Kabupaten Temanggung. Setelah ini kami buka sesi pertanyaan, tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom atau bisa mengaktifkan fitur Raise Hand terlebih dahulu, baru kami berikan akses untuk membuka mic-nya begitu Bapak Ibu. Baik, mungkin ada Bapak Ibu Lasyuri dari SD 2 Gemawang yang raisen. Kami persilakan apabila ingin menyampaikan pertanyaannya. Atau mungkin apabila terkendala untuk mengaktifkan mikrofon bisa diketik melalui kolom chat Zoom di Bapak Ibu Guru. Sembari itu mungkin bisa diisi juga link presensinya. Baik, ini ada pertanyaan dari SDN 1 Ngadirejo. Jika akan mengikuti tanggal akhir pendaftaran kapan, Bu? Baik, untuk tanggal akhir pendaftaran sesuai lini masa kegiatan yang kami tampilkan dari 2 sampai 16 November. Jadi batas akhirnya di 16 November. Setelah itu karena akan ada temu teknis di Bapak Ibu. Jadi batas pendaftarannya hanya sampai 16 November 2024. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Siwi Nurhayati. Apakah ada batasan minimal atau maksimal jumlah siswa yang akan mengikuti lomba? Jadi untuk batasan minimal dari rekomendasi Dinas Pendidikan itu minimal tiap sekolah mengirimkan 50 peserta apabila memungkinkan. Dan untuk batas maksimalnya tidak ada nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan hendak mengirimkan seluruh pesertanya didaftarkan di Knowledge itu sangat kami persilakan karena tidak ada batas maksimalkan. Jadi menyesuaikan dari jumlah siswa-siswi di sekolah Bapak Ibu guru saja. Dan harapannya nanti dari masing-masing sekolah bisa mengikuti semua sesuai rekomendasi dari Dinas Pendidikan juga karena ini sudah direkomendasikan dan kegiatannya juga gratis. Harapannya nanti dari kegiatan ini dapat bermanfaat gitu untuk Bapak, untuk siswa-siswi, untuk meningkatkan kemampuannya gitu Bapak Ibu. Untuk pesertanya kelas berapa Nggi? Ini ada pertanyaan dari Ibu Nurwali tadi. Untuk
pesertanya untuk jenjang SD dari siswa kelas 4, 5, dan 6. Untuk jenjang SMP dan SMA bisa dari kelas 1 sampai kelas 3. Apakah peserta dibatasi dengan usia? Untuk peserta tidak ada batasan usia, jadi Bapak Ibu. Jadi selama siswa-siswi merupakan dari SD, misal dari kelas 4, 5, 6, seluruhnya kami persilakan untuk mendaftar. Dan untuk jenjang SMP dan SMA pun begitu. Selama masih merupakan dari siswa siswa dari sekolah tersebut, kami persilakan untuk mendaftar. Tidak ada batasan usia. Dari Ibu Lilin Marisa, mohon maaf tertinggal tadi Zoom-nya. Apakah bisa share materinya? Baik Bapak Ibu, untuk materinya nanti akan eh, kami share eh, melalui grup gitu Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Nanti akan kami share melalui grup dari Dinas Pendidikan gitu. Apakah ada biayanya? Dari SMPN 2 Candi Roto. Baik. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, jadi untuk Knowledge Kabupaten Temanggung ini gratis di Bapak Ibu, jadi tidak dipungut biaya karena kegiatannya juga dilaksanakan secara online, jadi tidak ada biayanya. Mungkin nanti hanya perlu sarana prasarana saja untuk masing-masing sekolah atau siswa apabila memang dilaksanakan secara bersama di sekolah. Dari Bapak Ibu Murjini, mohon maaf seandainya sudah terlanjur mengisi kurang dari 50 siswa, bagaimana? Baik, apabila mungkin sudah terlanjur mengisi kurang dari 50 siswa di form pendaftaran, tidak apa-apa Bapak Ibu, karena nanti setelah ini akan dibagikan link pendaftaran tersendiri yang isinya nanti mungkin data lengkap dari masing-masing siswa pesertanya. Jadi mungkin kalau misalkan di form presensi ini baru mengisi kurang dari 50 atau ternyata nanti setelah setelah pendaftaran itu akan mendaftarkan misalkan 100 siswa itu sangat diperbolehkan. Jadi tidak harus sama, tidak apa-apa begitu. Dari Ibu Fitria Indri, untuk teknis pelaksanaan, apakah masing-masing siswa terjadwal ditentukan dari panitia atau fleksibel? Karena terkait dengan fasilitas sekolah yang dimiliki dan jumlah siswa yang akan diikutkan. Baik, untuk teknis pelaksanaannya nanti dilaksanakan secara serentak tiap cabang mapel dan perjenjang. Jadi misalkan untuk teknis pelaksanaan kan ada di 18 sampai 20 November begitu Bapak Ibu. Untuk 18 November sendiri nanti akan dilaksanakan untuk cabang MIPA dan 19 itu nanti untuk cabang sosial dan 20 untuk cabang PAI. Sedangkan untuk jadwal perjenjangnya juga berbeda. Mungkin nanti untuk jenjang SD akan dimulai pukul 12.30, untuk jenjang SMP pukul 14, dan untuk jenjang SMA sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti untuk waktunya sudah ditentukan dari kami dan dikerjakan secara serentak. Kemudian untuk terkait fasilitas sekolah, apabila memang dari sekolah keterbatasan dengan perangkat komputer atau laptop nanti bisa dikerjakan dengan handphone masing-masing peserta gitu. Jadi tidak harus menggunakan komputer atau laptop dari sekolah. Karena ini kegiatannya juga bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing siswa, tidak harus dari sekolah juga apabila memang perangkatnya kurang memungkinkan begitu. Baik, dari SDN Tlogorejo, apakah semua jenjang sama waktu pelaksanaannya? Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, Nji, Bapak Ibu, nanti untuk tiap jenjang berbeda pelaksanaan, begitu juga dengan tiap cabang mapelnya. Dari Bapak Ibu David, Kak, kalau kita mengikutkan lebih dari 50 peserta, apakah boleh? Karena saya merasa ini kesempatan emas untuk semua anak-anak berkompetensi sambil belajar dan menjadi top rank. Baik, sangat kami persilakan jika Bapak Ibu kalau misalkan lebih dari 50 peserta, karena memang tidak ada batas maksimalnya dan sengaja kami buat gratis dan secara online supaya siapapun dapat mengikuti. Jadi untuk Olimpiade Knowledge ini tidak hanya siswa-siswi pandai saja, jadi untuk eh, seluruh peserta, siswa-siswi itu boleh mengikuti tanpa
memandang, oh si A pinter jadi harus ikut, si B nggak pinter jadi sebaiknya nggak usah ikut, begitu Bapak Ibu. Karena harapan kami semua siswa dapat merasakan berkompetensi dan berkesempatan untuk mengikuti Olimpiade. Karena setiap siswa ini kan memiliki hak yang sama, jadi Bapak Ibu. Jadi siapa tahu dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan semangat belajar mereka untuk terus meningkatkan hasil belajarnya. Jadi mungkin setelah mengikuti kegiatan ini, mungkin siswa-siswi jadi akan lebih eh, termotivasi gitu, Bapak Ibu, untuk terus berprestasi. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan yang lain. Kami persilakan bisa disampaikan melalui kolom chat di Zoom atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik, ini ada pertanyaan dari SDN 3 Candi Mulyo. Untuk temu teknisnya dengan Zoom atau luring. Baik, untuk temu teknisnya besok akan dilaksanakan secara online juga menggunakan Zoom meeting dan nanti akan diinformasikan melalui grup WhatsApp yang didapatkan dari peserta atau Bapak Ibu guru setelah melakukan pendaftaran. Jadi nanti segala informasi akan dibagikan melalui grup WhatsApp tersebut ya Bapak Ibu. Nanti untuk detail yang terkait temu teknis dan pelaksanaannya akan diinformasikan melalui itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Vidi. Mohon maaf tadi sedikit terlambat. Apakah bisa di-share link grup WhatsApp? Terima kasih. Untuk grup WhatsApp-nya nanti dari kami akan memberikan akses grup WhatsApp apabila dari sekolah Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran gitu. Jadi nanti baru kami share untuk grup tiap cabang mapel per jenjangnya setelah ada pendaftaran. Untuk materinya nanti akan kami bagikan melalui grup dari Dinas Pendidikan, Jadi tidak perlu khawatir bagi Bapak Ibu guru yang mungkin terlambat bergabung. Dari SDN 3 Candi Mulyo, setiap sesi pelaksanaannya itu berapa menit? Baik, untuk setiap sesi pelaksanaannya, untuk pengerjaan soalnya 60 menit, namun nanti dipersilakan bergabung 30 menit sebelum pelaksanaan. Jadi ada waktu untuk peserta bergabung dulu ke dalam Zoom meeting, baru setelah itu 60 menit waktu pengerjaan dimulai. Sekali lagi kami sampaikan untuk pendaftarannya bisa melalui link ataupun kolektif eh, dari sekolah, bisa dengan template pengisian data peserta. Kalau untuk format pengisian data pesertanya sudah kami cantumkan di link pendaftaran, namun apabila kesulitan bisa langsung menghubungi admin kami, yaitu Kak Lita, untuk misalkan meminta format pengisian data peserta. Mungkin kalau misalkan mengisi satu persatu melalui link pendaftaran, agak kesulitan sih Bapak Ibu. Jadi boleh sekali apabila ingin mengirimkan data peserta secara kolektif via template Excel yang sudah kami sediakan. Karena nantinya jumlah
peserta atau data peserta itu kami serahkan juga ke Dinas Pendidikan sebagai rekapannya. Jadi mungkin supaya lebih terpantau siapa saja siswa-siswi yang mendaftar, bisa didaftarkan secara kolektif. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak David. Apakah anak-anak mendapatkan kisi-kisi, Kak? Baik, untuk seluruh peserta nanti akan mendapatkan kisi-kisi setelah adanya temu teknis. Jadi nanti saat temu teknis akan dijelaskan terkait teknis pelaksanaan dan juga diberikan kisi-kisi tiap cabang mapelnya. Dan nanti kisi-kisi tersebut juga akan di-share kembali di grup masing-masing cabang mapel per jenjang. Ada pertanyaan dari, oh, apakah bisa di-share link pendaftaran? Bisa Bapak Ibu sebentar nih. Akan kami bantu share di kolom chat Zoom juga nanti kami share melalui grup dari Dinas Pendidikan juga. Mungkin masih ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu guru, masih kami persilakan. Bisa diketikkan di kolom chat Zoom atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik, untuk link pendaftaran dan link presensi sudah kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Mungkin apabila dari sekolah Bapak Ibu tidak langsung mendaftarkan pesertanya secara kolektif eh, dari guru koordinator, kami persilakan melalui link pendaftaran tersebut nanti akan ada template pengisian data pesertanya. Pertanyaan dari Bapak David, berarti alangkah baiknya pendaftaran secara kolektif saja ya Kak? Betul, kami sarankan untuk pendaftaran secara kolektif dari Bapak Ibu guru supaya nanti bisa lebih terpantau juga siapa yang akan mengikuti begitu. Mungkin nanti apabila akan dilaksanakan secara serentak di sekolah, mungkin mungkin bisa terdata dengan baik gitu Bapak Ibu. Takutnya nanti kalau misalkan memang mendaftar sendiri-sendiri, ada yang tertinggal informasi juga. Mohon materi juknis komplit di-share. Baik Bapak Ibu, untuk materi juknis ini nanti akan kami share melalui grup dari Dinas Pendidikan. Kami informasikan juga Bapak Ibu Guru, mungkin kalau misalkan sekarang baru mendaftarkan kurang dari 50 peserta dan nantinya akan menambah, itu kami perbolehkan Bapak Ibu. Jadi misalkan sudah mendaftar namun hendak ada tambahan peserta atau peserta susulan, itu masih kami perbolehkan. Bisa konfirmasi terlebih dahulu, langsung mengisi link pendaftaran kembali. Untuk template-nya nanti dikirimkan atau di-share di sini. Untuk template pengisian pendaftarannya sudah dikirimkan melalui kolom chat Zoom, mungkin bisa dibuka terlebih dahulu. Dan untuk petunjuk teknisnya juga sudah kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Apabila dari Bapak Ibu guru hendak mengakses sudah bisa, tapi nanti tetap kami kirimkan juga melalui eh, grup dari Dinas Pendidikan. Bagi Bapak Ibu guru yang
baru bergabung, tidak apa-apa nih Bapak Ibu, karena nanti akan ada rekamannya, juga ada eh, materi dari petunjuk teknis ini. Nanti akan di-share di grup dari Dinas Pendidikan. Dan di kolom chat Zoom sebenarnya sudah ada Bapak Ibu, jadi mungkin bisa diakses. Dari SMPN 2 Kaloran, maaf tadi untuk waktu pelaksanaan SMP jam berapa ya? Baik, untuk pelaksanaan jenjang SMP mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanti baik di tanggal 18, 19, dan 20 itu waktu pelaksanaannya sama, mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dari Ibu Nur Imtihana, izin bertanya, untuk peserta jenjang SD dibatasi kelas atau umur tidak, J? Untuk pembatasan umur tidak ada, J, Bapak Ibu. Jadi adanya ketentuan kelasnya saja. Jadi untuk siswa SD boleh diikuti oleh siswa kelas 4, 5, dan 6. Karena nanti untuk materi yang kami gunakan dari materi kelas 4, 5, dan 6. Dari Bapak Waliono, apakah wajib 50 peserta atau boleh kurang sesuai kondisi jumlah siswa? Baik, kami menyarankan dari sekolah itu minimal 50 peserta, tapi juga memperhatikan jumlah dari siswa-siswi di sekolah. Kalau memang jumlahnya kurang dari 50, mungkin bisa diambil 50%-nya saja. Misal adanya 50 siswa, bisa diambil 30 siswa, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau misalkan memang keterbatasan jumlah siswa. Untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, link pendaftaran ataupun petunjuk teknis dan juga link presensi sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom. Jadi Dapat Mas diakses. nek arek iki sing ndi nek nang kene? Oh iya. Nanya. J, Bapak Ibu, kami persilakan apabila ada pertanyaan. Ya, mau tanya Mbak. J. Ya, saya dari SD 2 Badran. Tadi teman saya membuka link pendaftaran yang atas. Di dalamnya isinya kok masih Surakarta. Ini lalu kita bagaimana, Mbak? Oh, J, Bapak Ibu, mungkin kami cek terlebih dahulu karena takutnya memang masih terhubung dengan link yang sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Pertanyaan tadi dari Mbak Dran bisa didengar tidak, Mbak? Bisa, J, Bapak Ibu, untuk pertanyaannya sudah terdengar dan sudah kami sampaikan tadi. Kami cross-check terlebih dahulu, mungkin ada kekeliruan di tim kami dalam memberikan linknya. Jadi kami Oh cek iya. Bapak Ibu. Ya, ya. Mohon maaf dan terima kasih ya, Mbak ya. Oke, mohon maaf juga Bapak Ibu sebelumnya. Iya. Baik, untuk link pendaftaran, link presensi, dan link template pendaftaran, mungkin bisa diklik dari yang kolom chat Zoom ini, mungkin di Bapak Ibu, karena setelah kami cek tadi, sudah sesuai untuk Kabupaten Temanggung, begitu Bapak Ibu. Atau mungkin di Bapak Ibu guru yang lain masih sama juga isiannya untuk untuk Kota Surakarta, atau sudah untuk Kabupaten Temanggung.
Sudah Temanggung, Bu. Oh, nggih, Bapak Ibu. Ini ternyata ada sedikit yang memang masih menggunakan kota Surakarta, namun sudah kami perbaiki, Bapak Ibu. Mungkin untuk halaman pertama bisa di-refresh terlebih dahulu, karena sudah kami perbaiki. Sampun Temanggung, Bu. Nggih. Baik, Bapak Ibu. Mohon maaf nih Bapak Ibu sebelumnya, karena kami kurang kurang ketelitian pada tim kami. Atasnya masih sudah Temanggung tapi bawahnya itu masih tulisan Surakarta. Oke, Bapak Ibu. Barusan sudah kami perbaiki, jadi mungkin untuk link pendaftarannya bisa di-refresh terlebih dahulu atau dibuka kembali. Mungkin masih ada kendala dari Bapak Ibu guru atau masih ada pertanyaan, masih kami persilakan bisa disampaikan melalui kolom chat Zoom atau bisa langsung aktifkan mikrofonnya. Baik, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, mungkin bisa mengisi link presensinya terlebih dahulu dan sembari dibuka-buka saja tidak apa-apa untuk link pendaftaran dan juga template pengisian data peserta. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada kendala, mungkin bisa disampaikan ke kami. Siapa tahu kami bisa membantu begitu Bapak Ibu guru. Selagi masih kami adakan temu teknisnya.
Baik, mungkin terkait jumlah peserta nanti dari masing-masing sekolah atau dari Bapak Ibu guru, mungkin eh, tidak perlu berpatok pada minimal 50. Kalau misalkan ingin lebih dari itu, sangat kami persilakan dan kami sangat terbuka. Karena sebelumnya di kabupaten kota sebelumnya itu, bahkan ada yang mengirimkan hampir seluruh pesertanya atau sebanyak-banyaknya gitu. Karena memang kegiatan ini sangat terbuka bagi seluruh siswa-siswi untuk meningkatkan em, motivasi mereka supaya bisa terus berprestasi. Karena jarang-jarang juga mungkin Bapak Ibu guru ada kegiatan seperti ini yang dilaksanakan secara online dan gratis. Jadi harapannya nanti dari masing-masing sekolah Bapak Ibu bisa banyak yang bergabung, bisa memaksimalkan untuk pesertanya seperti di kabupaten kota sebelumnya. Apakah bisa dijelaskan kembali terkait sistem peringkat kejuaraannya? Bisa Bapak Ibu sebentar ya. Baik, Bapak Ibu Vidi, ini untuk penentuan sistem peringkatnya. Jadi nanti akan diambil 50 peringkat teratas kabupaten dan 99 peringkat teratas tiap kecamatan. Jadi nanti tiap eh, untuk yang peringkat kecamatan ini tiap jenjang dan tiap mapel akan diambil 99 peringkat teratas. Begitu juga dengan peringkat teratas kabupaten. Nanti tiap misal cabang mapel MIPA jenjang SD akan diambil 50 peringkat teratas. Begitu juga untuk jenjang yang lainnya. Dan untuk penentuan urutan peringkatnya nanti eh, akan didapatkan dari ketentuan berikut. Untuk 25%-nya ini untuk Gold Master. Jadi untuk 25% dengan perolehan nilai yang tertinggi ini nanti akan mendapatkan gelar Gold Master dan 45% di tengahnya itu nanti akan mendapatkan Silver Elite dan 30% sisanya itu nanti akan mendapatkan Bronze Warrior. Jadi untuk penentuan peringkatnya seperti itu, Bapak Ibu. Untuk materi Zoom hari ini nanti akan di-share melalui grup dari Dinas Pendidikan dan tadi sudah kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Mungkin kami bantu kirimkan kembali Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru bergabung. Kami bantu kirimkan kembali untuk materi petunjuk teknis hari ini. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Waliono. Apakah hasil peringkat bisa untuk daftar melalui jalur prestasi PPDB? Untuk peringkat juara umum di masing-masing cabang mapel berjenjang itu bisa digunakan untuk pendaftaran melalui jalur jalur prestasi PPDB nih, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk masing-masing juara umum sertifikat piagamnya itu bisa digunakan untuk mendaftarkan sekolah gitu. Untuk materi petunjuk teknis sudah kami bagikan di kolom chat Zoom. Mungkin dari Bapak Ibu yang baru bergabung bisa diakses dari kolom chat Zoom.
Baik, mungkin ada pertanyaan lain, mungkin dari Bapak Ibu Guru kami persilakan. Selagi masih kami buka untuk sesi tanya jawabnya, mungkin masih ada yang bingung terkait jumlah siswa yang didaftarkan atau terkait dengan nanti teknis pendaftarannya setelah pendaftaran itu bagaimana? Atau mungkin langsung kami bantu jelaskan saja. Jadi untuk pendaftarannya nanti bisa melakukan melalui link pendaftaran yang sudah kami bagikan di kolom chat Zoom. Nanti kami bagikan juga melalui grup di Bitly pendaftaran No Legend Temanggung. Nah, nanti untuk kalau misalkan dari Bapak Ibu guru berkenan untuk mendaftarkan secara kolektif, mungkin supaya lebih terpantau siapa saja siswa-siswinya yang ikut mendaftar, bisa dilaksanakan secara kolektif untuk pendaftarannya. Dan di link pendaftaran tersebut sudah kami sediakan template pengisian datanya, bisa disesuaikan untuk kebutuhan-kebutuhan data siswanya. Dan nanti apabila sudah diisi, akan terhubung ke link untuk konfirmasi ke Kak Lita supaya mendapatkan tautan untuk bergabung ke dalam grupnya. Jadi setelah melakukan pendaftaran, jangan lupa konfirmasi ke Kak Lita supaya bisa mendapatkan akses grupnya begitu Bapak Ibu. Takutnya nanti kalau misalkan tidak konfirmasi, jadi tidak mendapatkan akses link grupnya begitu Bapak Ibu. Karena nantinya segala informasi, baik terkait temu teknis sebelumnya ataupun terkait dengan saat pelaksanaan, nanti akan dibagikan melalui link grup tersebut. Baik, mungkin sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain, atau mungkin sedang mencoba membuka link pendaftaran ataupun yang lainnya, mungkin dari kami izin bertanya dulu, jika misalkan di Temanggung ini sebelumnya apakah sudah ada kegiatan seperti ini, Bapak Ibu? Mungkin biasanya kegiatan Olimpiade yang ada itu seperti apa? Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Sudah ada atau belum begitu, Bapak Ibu? Atau mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang mau sharing terkait dengan kegiatan siswa yang berkaitan dengan Olimpiade. Kami persilakan Bapak Ibu. Mungkin kalau boleh tahu yang dari jenjang SMP sudah bergabung dalam Zoom meeting di siang hari ini atau belum, Ji? Atau masih kebanyakan dari jenjang SD? Mungkin dari Bapak Ibu guru yang jenjang SMP bisa konfirmasi apakah sudah ada yang dari jenjang SMP? Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Fajar Sukron. Teknis perlombaannya bagaimana? Baik, jadi untuk teknis perlombaannya setelah siswa-siswi atau guru mendaftarkan melalui link pendaftaran ataupun via WA, nanti akan mendapatkan akses grup dan saat pelaksanaan nanti segala link akan diinformasikan via grup tersebut dan untuk teknisnya nanti seluruh peserta itu bergabung ke dalam Zoom meeting terlebih dahulu. Karena untuk pelaksanaan knowledge-nya ini akan kami pantau dengan Zoom meeting.
Lalu untuk pengerjaannya menggunakan Google Formulir. Jadi nanti masing-masing siswa disiapkan perangkatnya yang sudah login dengan akun Gmail supaya bisa mengakses Google Formulirnya. Jadi nanti saat pelaksanaan menggunakan Zoom Meeting dan juga Google Formulir. Nah, mungkin dari kasus di sekolah-sekolah sebelumnya itu mungkin saat pelaksanaan ini belum disiapkan lebih terkait perangkat. Kalau misalkan dikerjakan secara kolektif di sekolah, mungkin ada akun Gmail yang belum terlogin di masing-masing perangkat. Nah, itu mungkin nanti bisa dipersiapkan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi karena nanti untuk masing-masing siswa harus menggunakan akun email yang berbeda saat pelaksanaan, dan nanti itu mungkin jadi yang harus utama dipersiapkan sebelum pelaksanaan. Dari pertanyaan dari Bapak Fajar Supron lagi, maaf baru saja mengikuti untuk pelaksanaannya tanggal berapa ya? Untuk waktu pelaksanaannya ada di tanggal 18 sampai 20 November 2024 sesuai yang tertera di lini masa berikut. Dan nanti untuk pelaksanaan tiap cabang mapel dan perjenjang itu berbeda waktu pelaksanaannya. Jadi untuk di tanggal 18 nanti akan dilaksanakan eh, mapel MIPA. Dan untuk jenjang SD nanti dimulai pukul 12.30, untuk jenjang SMP mulai pukul 14.00, dan untuk jenjang SMA mulai pukul 15.30. Begitu juga untuk mapel sosial dan PAI yang akan dilaksanakan di tanggal 19 dan 20. Kalau boleh tahu, untuk masing-masing sekolah ini, apakah sudah disediakan fasilitas atau perangkat berupa komputer, nih, Bapak Ibu? Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Bayu Aji. Bisakah menggunakan email belajar ID untuk pelaksanaan lomba? Bisa, Nji. Untuk akunnya bisa menggunakan email apapun, termasuk akun belajar ID, email belajar ID. Jadi tidak harus menggunakan Gmail untuk akses ke Google Formulirnya. Ada pertanyaan lagi dari SDN 3 Candi Mulyo. Untuk jenjang SD jam berapa nih, Mbak? Maaf kurang dengar. Baik, untuk pelaksanaan jenjang SD mulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, jadi Bapak Ibu. Nanti pelaksanaannya sama, baik di tanggal 18, 19, dan 20. Mulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Bapak Ibu guru yang baru bergabung, untuk materi sosialisasi hari ini sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom atau nanti juga kami kirimkan melalui grup dari Dinas Pendidikan. Dan kami himbau juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah bergabung, jangan lupa untuk melakukan presensi terlebih dahulu pada link yang sudah kami sediakan.
Baik, apabila mungkin dari Bapak Ibu guru sudah tidak ada pertanyaan, atau mungkin masih ada pertanyaan, bisa disampaikan ke admin kami, Kak Lita. Nomornya juga sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom. Mungkin baru ada pertanyaannya nanti setelah koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, kami persilakan bisa komunikasi dengan Kak Lita di 085159776302 sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom. Mungkin apabila sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru untuk sosialisasi knowledge Kabupaten Temanggung siang hari ini, kami akhirin sih Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan dapat disampaikan di Kak Lita. Bisa langsung menghubungi saja via WhatsApp. Mungkin perlu link pendaftaran ataupun template pengisian data peserta atau mungkin hal-hal teknis yang ingin ditanyakan masih kami persilakan. Mungkin itu saja Bapak Ibu guru dari kami terkait literatur Indonesia dan programnya Olimpiade Knowledge Kabupaten Temanggung. Sebelumnya terima kasih juga atas partisipasi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dari Kabupaten Temanggung yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi di siang hari ini. Apabila mungkin tadi banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nji Bapak Ibu sudah bergabung. Sami-sami. Ya, Oke, terima kasih. Sudah melakukan kegiatan selanjutnya, kami persilakan. Jangan lupa untuk mengisi link presensi. Jangan Raisa sampai ini anu. Presensi di Bapak Ibu belum mungkin supaya Ini nek anu dong absen saka njaba ya iso, Mbak. Kon enggak didorong aja, didorong apa? Mbak Nur kok asik sendiri deh nggak pakai serius banget. Sini ya, SPW ini dibangun aja sampai di sini. Batas semua. Yo, ini Saya kembali mantap. Batas. Jadi kan bagusan. Semua yang